Hari ini kita akan bersama-sama membuka kembali salah satu lembaran paling agung dalam sejarah prakenabian, sebuah kisah yang Allah abadikan sendiri di dalam kitab sucinya untuk menunjukkan kepada kita semua hakikat kekuatan yang sesungguhnya. Ini adalah kisah tentang kesombongan yang menjulang setinggi langit dan keimanan seorang hamba yang teguh sekokoh gunung. Inilah kisah agung yang kita kenal sebagai peristiwa tahun gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita sejenak mengheningkan kalbu dan membiarkan jiwa kita melakukan perjalanan melintasi waktu. Ada kisah-kisah dalam lipatan sejarah yang Allah takdirkan untuk tidak pernah lekang oleh zaman. Bukan sekadar sebagai rangkaian peristiwa, melainkan sebagai ibrah, sebagai pelajaran hidup yang terus relevan, sebagai peneguh jiwa, dan sebagai bukti nyata akan keagungan serta kekuasaannya yang tiada tara. Semua ini bermula dari benih kesombongan yang ditanam di tanah Yaman yang subur. Di sana berkuasa seorang gubernur bernama Abrahah al-Ashram. Ia adalah seorang pemimpin yang cakap, seorang pembangun yang ulung, namun hatinya telah silau oleh kemilau dunia. Ia memandang kekuasaannya, istananya, dan tentaranya, lalu merasa bahwa semua itu adalah puncak dari segala kemuliaan. Hatinya dipenuhi rasa iri ketika melihat bagaimana setiap tahun kabilah-kabilah Arab dari seluruh penjuru dengan pakaian sederhana dan bekal seadanya menempuh perjalanan berat bukan untuk menghadapnya, melainkan menuju sebuah bangunan kubus bersahaja di lembah tandus Makkah. Maka didorong oleh kedengkian dan ambisi, Abrahah membangun sebuah katedral yang ia namai Al-Qulais, sebuah bangunan yang tak ada tandingannya di masa itu. Dindingnya terbuat dari pualam aneka warna, atapnya dilapisi emas dan perak yang berkilauan, lantainya dihampari permadani termahal. Ia mendirikannya sebagai monumen bagi keangkuhannya, berharap dapat memalingkan wajah dan hati manusia dari Baitullah. Namun Abrahah lupa. Ia lupa bahwa kemuliaan sebuah tempat tidak diukur dari emas dan peraknya, melainkan dari ridha sang pemiliknya. Seruannya disambut angin lalu. Hati bangsa Arab telah terpaut pada rumah yang dibangun oleh leluhur mereka, Ibrahim alaihis. Ketika usahanya gagal dan sebuah insiden penghinaan terjadi di katedral megahnya, kesombongan Abrahah berubah menjadi amarah yang membabi buta. Hatinya telah tertutup, nuraninya telah gelap. Ia bersumpah dengan nama Tuhannya akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghancurkan Ka'bah hingga rata dengan tanah. Ia tidak menyadari sumpahnya itu adalah sebuah deklarasi perang, bukan kepada kaum Quraisy tetapi kepada Allah Rabbul Alamin. Maka bergeraklah pasukan terbesar yang pernah disaksikan di selatan Arabia. Puluhan ribu prajurit dengan baju zirah lengkap, berbaris dengan derap langkah yang menggetarkan bumi. Dan di barisan terdepan sebagai simbol kekuatan dan teror, berjalanlah gajah-gajah perang yang perkasa. Bayangkanlah Bapak dan Ibu, betapa mengerikannya pemandangan itu. Sebuah kekuatan yang di atas kertas tak mungkin bisa dilawan. Kabar kedatangan mereka tiba di Makkah membawa ketakutan dan keputusasaan. Siapakah mereka? Mereka hanyalah kaum pedagang yang senjatanya adalah kata-kata dan timbangan, bukan pedang dan perisai. Mereka tak punya daya untuk melawan puluhan ribu tentara. Dari puncak-puncak bukit, mereka hanya bisa menatap cemas, pasrah akan nasib kota suci yang mereka cintai. Namun di tengah kegelapan dan keputusasaan itu, Allah selalu menyisakan cahaya. Cahaya itu tampil dalam wujud seorang pemimpin yang usianya telah senja, namun imannya lebih muda dan lebih kuat dari baja. Dialah Abdul Muttalib, kakek dari Rasulullah.
Wajahnya memancarkan ketenangan, bukan karena ia meremehkan kekuatan musuh, melainkan karena ia sangat mengenal kekuatan Tuhan. Ia tidak menyeru kaumnya untuk mengangkat senjata dalam sebuah pertempuran yang sia-sia. Sebaliknya, ia melangkah dengan mantap menuju perkemahan Abraha. Ia tidak datang dengan membawa pedang, melainkan dengan membawa ketenangan jiwa yang bersumber dari keyakinan yang dalam. Ketika Abraha, sang penakluk yang angkuh itu, terkejut dan meremehkannya, karena ia hanya menanyakan nasib 200 ekor untanya yang dirampas, Abdul Muttalib mengucapkan sebuah kalimat abadi. Sebuah kalimat yang bukan berasal dari lisannya semata, melainkan terpancar dari kedalaman iman di hati. Dengan tatapan yang teguh ia berkata, adapun unta-unta ini, aku adalah pemiliknya. Sedangkan rumah suci itu, dia punya pemiliknya sendiri yang akan melindunginya. Allahu Akbar. Inilah puncak dari tawakal. Inilah hakikat dari penyerahan diri. Abdul Muttalib telah melakukan apa yang menjadi kapasitasnya sebagai manusia, yaitu mengurus miliknya. Adapun urusan yang di luar kuasanya, urusan rumah Allah, ia serahkan sepenuhnya kepada sang pemilik. Ia kembali ke Makkah, menuntun kaumnya mengungsi ke gunung-gunung, dan di hadapan pintu Ka'bah yang sunyi, ia memanjatkan doa yang tulus, menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Dan di fajar yang menentukan itu, ketika Abraha dengan sombongnya memberi perintah untuk memulai penghancuran, keajaiban pun dimulai. Gajah terdepan yang menjadi andalannya, yang bernama Mahmud, tiba-tiba berhenti dan berlutut, menolak untuk melangkah lebih jauh. Seolah-olah makhluk Allah yang tak berakal itu pun lebih mengenal dan lebih takut kepada Tuhannya daripada manusia yang dibutakan oleh kesombongan. Lalu dari arah lautan, atas perintah Allah, datanglah bala tentaranya. Bukan dalam bentuk pasukan berkuda yang gemerlap, melainkan dalam wujud kawanan burung yang tak terhitung jumlahnya. Burung-burung ababil. Langit yang tadinya cerah kini menjadi gelap oleh kepak sayap mereka. Setiap burung membawa 3 kerikil dari sijil, kerikil dari neraka yang telah ditakdirkan untuk menjadi azab. Dan dengan izinnya, hujan penghancuran itu pun turun. Setiap batu kecil itu jatuh dengan ketepatan yang luar biasa, menghancurkan apapun yang mengenainya. Dalam sekejap mata, pasukan yang perkasa itu, kebanggaan Abraha itu, luluh lantak. Mereka binasa dalam kehinaan, menjadi tak lebih dari onggokan daging yang hancur. Benarlah firman Allah, mereka menjadi laksana daun-daun yang dimakan ulat. Lihatlah bapak dan ibu, betapa nyata dan dekatnya kuasa Allah. Peristiwa tahun gajah bukanlah dongeng, melainkan sebuah pesan abadi untuk kita semua. Bahwa setinggi apapun jabatan, sebanyak apapun harta, dan sekuat apapun tentara yang kita miliki, semua itu akan sirna, tak berarti jika kita berani menantang kehendaknya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesombongan akan selalu berakhir pada kehancuran, dan pertolongan Allah akan selalu datang bagi mereka yang berserah diri dengan tulus dan penuh keyakinan. Semoga dengan merenungi kembali kisah agung ini, iman di dalam dada kita semakin kokoh dan hati kita semakin tunduk pada keagungannya. Amin ya rabbal alamin.